Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang menguasai setiap hati, setiap qalbu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat lisan kami terpelihara, ilmu yang menjadikan setiap perkataan kami membuat Engkau ridho, ilmu yang menjadikan diri kami terpelihara dari apapun yang membuat Engkau murka. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, kita akan mengusahakan tepat waktu dan tidak wajib semuanya menayangkan videonya sesukanya saja, senyamannya ya. Kita akan bagi dua pertemuan ini. Pertama adalah penyampaian materi 30 menit. Lalu selanjutnya kita akan 40 menit kita akan bertukar pikiran. Goal dari pelatihan sederhana ini adalah kita benar-benar menjadi orang yang setiap bicara jadi ibadah. Kita coba bahas dulu sedikit bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ada ibadah mahdoh yang khusus, yang murni, yang sudah jelas semua aturannya, sholat, saum, zakat, haji, dan amal-amal lain yang sudah jelas waktu, caranya, dan ada juga yang ghair mahdoh, di antaranya bicara. Bicara ini bagi kita adalah ibadah. Jadi niatnya harus lurus, perkataannya harus disukai Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun dengan perkataan kita. Tolong digarisbawahi ya. Kita bicara supaya Allah yang maha mendengar menyukai kita. Kita bicara supaya jadi amal soleh. Kita bicara supaya jadi pahala yang mengalir. Misal kalau kita bicara baik, lalu orang dengan izin Allah mendapat manfaat dari perkataan kita, ini akan mengalirkan pahala. Kalau orang meniru kebaikan yang disampaikan, itu akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah di alam barzakh. Bicara itu penting, niatnya benar, kemudian caranya juga yang disampaikan benar. Jadi nanti kita akan membahas perkataan yang dosa, yang Allah tidak suka, lalu perkataan yang sia-sia, dan perkataan yang membawa kebaikan.
insya Allah dalam 3 pertemuan kita selesaikan. Apa sih pentingnya kita menjaga lisan? Satu, di dalam surat Al-Mu'minun jelas sekali bahwa orang yang akan disukseskan oleh Allah dunia akhirat menjadi ahli surga Firdaus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, sampai di sini dulu. Qad aflaha itu suatu kepastian ya, orang akan beruntung, sukses, menang. Orang yang beriman yaitu yang khusyuk dalam sholatnya dan menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, lagwi yang sia-sia. Jadi perkataan itu menentukan sekali kesuksesan dunia akhirat kita. Ini serius ya. Hadis lain Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi setiap kita bicara itu akan nampak kualitas keimanan kita. Orang yang imannya makin bagus akan nampak dari kehati-hatiannya dalam berbicara. Orang yang imannya kuat yakin bahwa setiap perkataan didengar oleh Allah yang Maha Mendengar dan dicatat oleh malaikat. Surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini keimanan ya. Jadi setiap ucapan seperti sekarang didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Maka orang-orang yang imannya bagus bisa dilihat dari kemampuan menjaga lisannya. Sangat hati-hati, karena yang penting dari setiap perkataan bukan keren, bukan hebat, tapi Allah suka karena niatnya baik dan yang dikatakannya benar. Masya Allah. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri tanda-tanda baiknya keislaman seseorang, ini orang ini Islamnya bagus atau tidak, bisa dilihat dari kata-katanya. Orang yang Islamnya bagus, dia tidak akan berkata dan berbuat yang sia-sia. Ini ada lisan dan tulisan sama. Kalau dulu gerakan tangan terbatas, sekarang tangan menjadi sama dengan lisan, bisa efektif sekali menjadi pahala atau jadi dosa. Maka orang yang Islamnya bagus akan hati-hati menjaga kata-katanya, tidak akan sia-sia. Makin banyak kesia-siaan menandakan kualitas keislamannya kurang bagus, harus diperbaiki. Apalagi berkaitan dengan lisan, lisan akan dekat dengan akhlak. Biasanya orang yang lisannya terjaga karena iman, karena yakin Allah mendengar dan yakin dicatat oleh malaikat, maka akhlaknya juga ikut baik. Pada umumnya orang-orang yang
menjaga lisan itu akhlaknya juga ikut terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah la yastaqimu imanu abdin, tidaklah lurus istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Artinya iman itu sangat bergantung hati dan lisan. Hati dan lisan ini saling mempengaruhi. Tapi yang paling nampak, yang jelas bisa dilatih setiap waktu nyata adalah lisan. Orang yang lisannya terpelihara, hatinya akan jauh lebih terpelihara. Orang yang tidak bisa jaga lisan, ya hatinya juga akan menjadi lebih tidak terjaga. Orang yang terjaga lisannya cenderung akan menjadi lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Beda dengan orang yang banyak bicara, apalagi bicaranya sembarangan. Akan lebih tidak tenang hidupnya, lebih mudah galau, lebih mudah ribet hidupnya. Memang begitu. Orang yang lisannya terpelihara akan lebih mudah khusyuk di dalam sholatnya. Benar. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sholat saya susah khusyuk, salah satu penyebabnya boleh jadi lisannya kurang terjaga. Orang yang banyak berbicara sekepikirnya, semaunya, maka cenderung tidak diberi hadiah oleh Allah sholatnya khusyuk. Orang yang lisannya terjaga, doanya juga akan lebih diijabah hadiah dari Allah bagi yang menahan diri dari perkataan yang tidak disukai. Kemudian orang yang lisannya terjaga, silaturahim akan enak. Dia akan jadi jalan kemaslahatan bagi yang lain. Orang yang lisannya terjaga akan ditunggu perkataannya karena manfaat dirindukan. Tapi orang yang tidak jaga lisan, ketika dia bicara bagus sekalipun, bicara penting, cenderung orang kurang memperhatikan. Maka orang yang lisannya terjaga akan bermanfaat bagi orang lain. Dipilih oleh Allah manfaat. Bisa menggugah, bisa mengubah. Sebetulnya begini, suami bicara ke istri tidak usah terpancing untuk membagus-bagus kata, apalagi emosional atau perkataan yang tidak manfaat. Karena yang membulak-balik hati istri, hati suami, hati anak, hati jamaah, hati murid, hati orang tua, hati orang lain adalah Allah. Seperti sekarang, perkataan ini yang terpenting adalah diterima oleh Allah setiap kata-katanya, jadi amal yang Allah suka. Dan selebihnya Allah yang memasukkan ke hati jamaah. Tidak tahu bagaimana membulak-balik hati, tapi Allah lah yang membulak-balik setiap hati. Jadi nanti di rumah itu tidak usah bertengkar, tidak usah emosional, tidak usah marah-marah, tidak usah juga banyak alasan, banyak dalih, banyak nasihat yang berlebihan. Jangan, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kita juga tidak perlu menjelaskan banyak hal supaya orang kagum mau apa. Kalau orang dibuat enek kepada kita, enek saja.
Jadi yang membulak-balik hati keluarga itu adalah Allah, termasuk hati jamaah juga adalah Allah. Kita serius saja menjaga hati, menjaga lisan agar disukai Allah, ya. Baik. Jadi orang yang lisannya terjaga akan lebih tenang, lebih bahagia, lebih aman, tidak menyakiti siapa-siapa, tidak perlu minta maaf kalau katanya belum keluar, tapi kalau kata-kata sudah keluar kita harus minta maaf. Ya, bisa dimaafkan, bisa tidak dimaafkan. Kalau begitu nanti sepi, tidak, ya, karena orang yang bicara terjaga bicara dengan akhlak, dengan raut muka, dengan perilaku, dengan keteladanan, dengan kesabaran, dengan rasa syukur. Itu pun sudah bicara sangat banyak. Menahan lisan tetapi orangnya penuh perhatian, penuh kasih sayang, penuh keikhlasan, bicara banyak. Dan inilah sunnah Nabi yang sangat penting, yaitu menjaga lisan. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan coba sekarang membahas perkataan apa saja yang terlarang, ya. Asal kita tahu bahwa yang tadi kan ada orang mengatakan takut digigit anjing. Nah, berarti di sini pada umumnya orang berkata begitu dan perkataan orang awam ini wajar. Tapi bagi orang yang mengenal Allah, takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Berarti anjing itu tidak bisa menggigit tanpa izin Allah. Nah, perkataan seperti ini nanti akan menjadi perkataan yang amal soleh. Satu, kalamul haram. Apa yang paling bahaya dari perkataan yang kita katakan adalah syirik, ya. Kita tahu bahwa syirik itu dalam surat An-Nisa 48, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang jika tidak ditaubati, dan mengampuni dosa selain itu yang Dia kehendaki. Seperti apa? Perkataan syirik yaitu yang menyekutukan Allah. Misal, ya, coba mengumpulkan perkataan-perkataan syirik yang berbahaya, yang contoh perkataan syirik diantaranya adalah ini, ya, yang pada umumnya. Kalau bukan karena si fulan saya ini udah mati. Nah, berarti kita menganggap si fulan inilah yang membuat kita selamat. Harusnya setelah pertolongan Allah lewat si fulan, nah, lewat fulan saya menjadi selamat dari tenggelam. Jadi yang nolong adalah Allah. Itu dokter hebat, dia menyembuhkan saya. Nah, ini tidak boleh bagi yang mau bertauhid. Yang menyembuhkan kita tuh pasti Allah. Alhamdulillah Allah menyembuhkan. Syariatnya lewat dokter, lewat obat ini. Tapi Allah lah yang menyembuhkan. Jadi jangan menyebutkan ini obat hebat, ini obat menyembuhkan. Nah, dalam ilmu tauhid ini berarti kita menganggap ada yang menyembuhkan selain Allah. Tidak boleh. Oh, nasib saya ini memang sial. Tidak boleh. Suudzon begitu. Jangan mengatakan nasib sial, ya. Udah. Kita berhusnuzon kepada Allah bahwa kepahitan yang terjadi bukan karena kesialan, tapi karena Allah menginginkan kita bisa tobat, bisa lebih baik, ya. Apalagi kalau sudah mengatakan, wah, ini pakai jimat ini deh, ini akan selamat. Ya, tidak bisa selamat kecuali Allahumma antas salam. Tidak perlulah kita seperti itu, ya. Kita mau pergi doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu sudah menjadi keselamatan. Sedekah, yakin Allah yang memberikan keselamatan. Bersedekah, doa, niat yang baik, dah
Udah. Orang yang tawakal hudita wa kufita wa hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi, dijaga oleh Allah. Kalau selamat, pasti Allah yang memberikan keselamatan. Juga jangan, ini saya dulu waktu belum paham agama, Aquarius, sibuk melihat perbintangan. Enggak boleh. Jangan membahas bintang, tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Ya, sesuka Allah kita lahir bulan apa, tanggal berapa, yang menentukan adalah Allah, dan ketakwaanlah yang akan membuat kita ditolong Allah atau tidak, bukan Aquarius dan sebagainya. Kemudian alam semesta ini mengabulkan doaku. Ini dia belum beriman. Alam semesta ini bertasbih, tidak bisa apa-apa. Yang menentukan apapun adalah Allah. Jangan menganggap alam semesta ini bisa memberi sesuatu kepada kita. Tidak, ya. Atau kebetulan. Nah, pada umumnya orang nyebut kebetulan ini karena keterbatasan ilmu. Sebetulnya tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi dengan izin Allah, baik nikmat ataupun musibah. Parkir misalkan, kebetulan ada parkir kosong. Orang sebagian besar yang belum paham begitu. Kita perbaiki, alhamdulillah, Allah yang memberikan tempat parkir selalu, karena wama bikum min nikmatin famin Allah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Ini mah anak teh pembawa rezeki. Enggak lah, ya Allah pemberi rezeki lewat siapa saja. Jadi jangan menganggap anak menjadi sumber, tapi Allah memberi rezeki. Pemberi rezeki itu Allah lewat siapapun, ya. Jadi jangan bersandar kepada makhluk, termasuk saya yakin 100% ini pasti terjadi. Tidak boleh. Harus insya Allah. Saya berpengalaman, saya pasti bisa. Enggak boleh, itu perkataan tidak disukai Allah. Harus insya Allah, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah dan demi Rasulullah, ini juga tidak boleh. Sebaiknya hanya demi Allah saja. Demi Allah dan demi orang tuaku, itu lebih buruk lagi, ya. Tidak boleh. Hanya boleh itu demi Allah. Bersumpah dengan selain Allah tidak dibolehkan. Kalau Allah dan saya menghendaki, ini berarti sama dong. Tidak boleh. Ada selain Allah. Kalau Allah dan saya, dan itu berbahaya, ya. Dan itu akan menjadikan penyamaan, ya. Termasuk pari rimbon, ada burung penanda sial, kalau ada kucing kelindas nanti bakal membawa musibah, atau lewat ke sebuah lembah, punten, eyang, punten. Tidak perlu begitu, ya. Makhluk-makhluk ada, tapi tetap hanya dengan izin Allah kita bisa selamat. Nah, ada yang belum tahu ilmunya sehingga berkata seperti itu masih dianggap biasa, melihat pari rimbon atau ramalan-ramalan. Tapi kalau sudah belajar seyogianya, kita tahu bahwa nikmat itu milik Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sekecil apapun. Wama bikum min nikmatin faminallah. Juga musibah sepenuhnya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ma asoba min musibatin fil ard, ma asoba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Ya, siapa lagi yang bisa ngasih contoh? Coba. Itu tadi tentang yang bisa menjadi syirik, ya.
Ada juga sebetulnya perkataan yang tidak baik, yang berdosa, yaitu perkataan yang bisa kufur. Ya, jelas seperti menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah, dan menolak ajaran Islam yang sudah diketahui pasti. Dan jangan juga mempermainkan malaikat dengan gurauan-gurauan atau sorga dan neraka. Hati-hati ya, kan ada juga tuh yang sepertinya menganggap remeh neraka sehingga neraka menjadi bahan guyonan, padahal neraka itu sesuatu yang sangat serius, azabnya itu berat. Tidak boleh ya, jangan mempermainkan neraka seakan-akan menjadi tempat yang biasa saja. Kan ada tuh yang ya begitulah, mungkin beliau belum tahu ya, tapi tidak boleh. Termasuk bermain-main, mempermainkan malaikat sebagai bahan candaan. Jangan ya. Para nabi, dan kita mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh nabi berarti dusta. Apalagi obrolan yang sangat dilarang kita katakan, kemunafikan. Munafik itu adalah bicara bohong, berjanji tidak ditepati, dan diberi amanah, dia udah diberi amanah berkhianat. Ini ciri munafik. Jadi tidak boleh bohong. Tenang saja, kita jujur, walaupun ada bohong putih, tapi secara umum jujur. Ada resikonya memang kita jujur. Mungkin ada manusia yang marah, kita di PHK, atau ya, tapi Allah tahu kita jujur, dan Allah akan memberikan balasan bagi yang berjujur. Mungkin harus lewat pahit dulu, tapi ada nanti balasannya ya. Janji jangan sembarangan, kata Ali bin Abi Thalib. Kalau lagi gembira jangan suka janji, karena suka menggampangkan. Nah, kita bisa lupa, tapi yang diberi janji tidak akan lupa. Jangan mengobrol janji. Juga jangan ngambil keputusan ketika kita marah. Kalau marah, ngambil keputusan cenderung zolim. Apalagi ya termasuk yang tadi, yang kalau kita lihat surat Al-Hujurat ayat 11, jangan saling mengejek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Mengejek, mengolok-ngolok satu kaum, boleh jadi kaum itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Berhenti mengejek ya, nggak ada mengejek. Umat Rasul, umat kekasih Allah Rasulullah SAW jangan diejek. Wala sesudah jangan mengejek, jangan saling mencela. Coba di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, udahlah. Jangan suka saling mencela, dan jangan memanggil dengan gelaran buruk. Tidak boleh, hei monyet, hei apa sajalah, hei nut, hei pet bun, pendek buntet, apa sajalah yang kira-kira gelaran buruk. Itu dilarang oleh Quran. Ayat 12-nya dilarang berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni ism. Jadi buruk sangka itu disebutkan oleh Rasul, disebut akdzabul hadits, sedusta-dusta perkataan. Udah cari 1001 alasan berbaik sangka kepada orang beriman. Wala tajassasu, jangan nanya-nanya, bicara yang mengorek-ngorek aib, kekurangan, kesalahan orang lain. Jangan, ini dilarang. Al-Hujurat ayat 12. Dahlah, nggak usah pengen tahu. Nanti nggak ada gunanya kita tahu, malah hanya ngotorin hati, ngebebanin pikiran, dan kecenderungannya akan jadi dosa besar, ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu.
sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi gibah itu kita bicara tentang saudara kita. Kalau benar itu gibah, kalau tidak benar itu fitnah. Yang kalau kita bicarakan orangnya itu tidak suka. Nah, kalau kita bicara orangnya tidak suka, ini termasuk gibah. Pahala kita nanti bisa diberikan kepada beliau, dan kalau nanti di akhirat masih belum impas, maka dosa beliau akan diangkut oleh kita. Nah, disebutkan orang yang suka gibah itu adalah pemakan bangkai saudaranya. Jadi saudara meninggal, lalu jenazahnya digigit, dimakan, dikunyah. Nauzubillah. Ini perumpamaan yang sangat buruk sekali ya. Pemakan kanibal, jadi makan manusia juga dan yang sudah meninggal. Itu gibah. Hati-hati, banyak gibah. Yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Ada lagi namimah, bicara ke sini begini, bicara ke sana begitu, yang akhirnya mereka berburuk sangka dan mereka akhirnya bertengkar. Ini orang yang namimah ini tidak akan masuk surga. Sumpah palsu, kesaksian palsu, ada beberapa ini. Mencaci dan melaknat orang Islam, mengolok-olok, ini tidak boleh. Tadi sudah dibahas ya. Kurang lebih seperti itu. Kita coba diskusi sekarang ya. Perkataan yang tidak baik apa saja, contoh yang paling dekat dalam keseharian, yang sepulang dari acara ini tidak boleh ada pada diri kita. Silakan, Pip, Apip bantu moderatorin atau gimana? Ya baik, A. Baik, bagi sahabat yang ingin menanggapi boleh raise hand dahulu, nanti admin akan unmute. Ini yang masuk 390, mungkin ada yang gabung-gabung ya, Pip ya? Iya, di grupnya sudah full 500, A. Oh, bagus ya. Tapi partisipan di sini 391. Ini percobaan pertama ya. AA berharap sepulang dari atau seusai acara ini kita sangat serius untuk menahan diri dari kata-kata yang haram, kata-kata yang kufur, yang jadi dosa. Insya Allah nanti bisa dirasakan hidup lebih tenang, lebih nyaman, lebih enak, tidak banyak masalah ya. Nanti pertemuannya akan datang, kita akan bahas perkataan sia-sia seperti celetak-celetuk, komentar-komentar. Nah, kita coba ya. Ini di sini udah malam hadirin, udah jam 9-an ya. Biasanya AA tidur jam segini nih. Makanya rada-rada low bed. Silakan. Pip. Baik, A. Sudah ada yang raise hand. Silakan, efektif, efisien ya. Silakan Ibu Debbie, boleh di unmute. Langsung, singkat, padat. Assalamualaikum, A. Pengen tanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang kadang-kadang kita kan lihat berita tuh saat ini ya, A, bagaimana mengontrol diri agar enggak ikut-ikut celetak-celetuk tentang politik saat ini gitu, A. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya yang paling enak memang tidak ikut berita itu ya. Sumber celetak-celetuknya nggak ada, lebih enak. Sebetulnya lebih enak ya. Ini jujur aja, di Australia ini udah jarang dengar berita-berita tidak seintens di Indonesia, dan ternyata lebih enak. Bukan tidak tahu sama sekali, ada informasi tetapi tidak ingin lebih dalam, karena akhirnya juga tidak bisa menyelesaikan apa-apa selain jadi jengkel, atau bahasa Sundanya ambek kapegung ya. Kita kehel, jengkel, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kalau bisa dihindari sumber berita ya bagus. Kalaupun kepaksa membaca misalkan, ya sudah, nggak usah banyak komentar apa-apa, karena dicatat komentar kita dan
tidak jadi solusi, ya kan? Malah jadi dosa. Ingat tadi surat Qaf ayat 18, setiap komentar ini dicatat. Gitu. Doakan aja yang bagus, ya Allah, semoga segera dibereskan lah. Lanjut. Iya, baik Kak. Selanjutnya ada Ibu Ana, boleh unmute Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tasikmalaya. Kenapa ikut ini? Tahu dari mana? Tahu dari, kan saya tiap hari ikutan itu apa yang manajemen kolbu yang tiap subuh. Ya. Jadi ada informasinya dari sana, terus ikutan. Terus follow Kenapa IG mau juga. ikut? Kenapa mau ikut? Pengen ikut karena pengen pengen mencari kajian yang bisa menambah ilmu, membuat lebih istiqomah, karena terus terang pekerjaan sehari-hari betul-betul membuat kadang jadi lupa untuk Jaga tetap lisan. istiqomah. Ya, jadi dengan adanya kajian ini setidaknya 1 jam bisa terlepas dari dunia dulu sebentar gitu. Apa yang dirasa sesudah mendengar uraian sederhana tadi? Banyak jadi kayak tertampar gitu, karena dalam keseharian banyak sekali didapatkan hal-hal yang memang tidak bisa menjaga lisan. Terutama saya kan mengajar ya ayah, dosen, jadi banyak hal yang mungkin ketika saya menjelaskan itu merasa bahwa saat itu adalah kemampuan saya, bukan dari Allah gitu. Jadi saya merasa bahwa ya saya jadi bisa karena saya sekolah gitu, bukan hari ini Bahaya. jadi banyak diingatkan gitu. Jadi lebih mudah-mudahan bisa terus mengingat bahwa apapun yang saya miliki itu karena milik Allah, bukan karena saya gitu. Iya benar Bu, kalau ditakdirkan jadi kebebek Ibu nggak bisa jadi dosen. Iya Kalau betul. ditakdirkan IQ-nya misalkan 40 atau 50 nggak bisa kuliah. Kalaupun ditakdirkan cerdas, ada di daerah yang tidak ada sekolah, nggak bisa juga. Ada cerdas, ada uang, sakit-sakitan, nggak bisa kuliah juga. Betul tidak? Iya. Jadi begitu melimpah pertolongan Allah sehingga Ibu bisa jadi dosen. Dan mahasiswa itu boleh jadi lebih mulia dari dosennya. Karena mereka usianya lebih muda, dosanya lebih sedikit, ya, dan siapa tahu amalnya lebih ikhlas. Nah, maaf ya. Iya, betul, Ini salah satu upaya supaya kita tetap tawadu dalam posisi dunia yang dianggap lebih tinggi. Ya Bu, silakan pertanyaannya Bu. Berkaitan dengan pertanyaannya ini, kebetulan di tempat saya bekerja tuh saya termasuk yang sudah senior mungkin ya ayah, jadi banyak yang teman-teman junior itu jadi tempat curhat gitu. Nah, biasa kalau junior itu kan nyeritain tentang atasan atau tentang teman-teman yang tidak berkenan. Nah, bagaimana cara saya supaya bisa tetap jadi mengayomi mereka tanpa harus tanpa harus lisan saya itu jadi menjelek-jelekan orang yang diceritakan gitu. Memang ujian ketika kita mendengar keburukan, kesalahan orang lain. Pertama, boleh jadi obrolan itu tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Dan kita bisa termakan. Jadi ini hati-hati sekali. Atau mungkin melakukan kesalahan, tapi mungkin sudah tobat. Sehingga di sisi Allah sudah dihapus, tapi kita masih membahasnya. Atau mungkin tetap ada kesalahan, tapi kebaikannya lebih banyak. Banyak sekali nolong orang, sedekah, berbakti ke orang tua, tapi kan orang tidak ada yang sempurna.
Nah, biasanya kita jadi kekunci oleh berpikiran buruk. Ini rugi sekali. Padahal boleh jadi orang yang kita bahas buruk itu di sisi Allah sudah lebih tinggi derajatnya daripada kita. Makanya usahakan sambil kita mendengar itu kita husnuzon juga bahwa tidak sepenuhnya seperti ini, dan husnuzon siapa tahu kebaikannya lebih banyak, dan husnuzon kalaupun salah mudah-mudahan besok lusa bisa lebih baik. Jadi kita tidak mengunci orang seakan-akan orang tuh jelek aja sepenuhnya hanya karena sedikit yang diceritakan. Padahal satu dosa itu cuma satu catatannya. Satu kebaikan itu 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Dan orang tidak ada yang sempurna. Nah, kurang lebih begitulah, Bu. Ya. Baik, doakan istiqomah ya, Ayah. Iya, sami-sami. Terima Makasih, kasih Bu. banyak, Sama-sama. Jazakillah. Jazakallah khair. Kalau buat lelaki jazakallah, saya kan lelaki. Oh iya, maaf Pak, Enggak Jazakillah. apa-apa, biasa. Kalau ibu-ibu kebangsanya. Biasanya sama ibu-ibu, jadi lupa kalau Iya. aku laki-laki. Iya, terima kasih. Baik, Gimana Ibu. nih? Lanjut. Selanjutnya Ibu Puji A dari Jakarta. Boleh di-unmute? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, Salam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, A. Tadi dari penjelasan AA ada perkataan yang terlarang itu setelah saya simak kembali, memang banyak yang sudah jadi kebiasaan gitu, A. Ada juga dia mungkin juga seperti untung ada saya, kalau nggak ada saya juga mungkin bla 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 begitu ya, A, ya. Terus Waduh. kemudian iya begitu, A. Jadi alhamdulillah sekali sudah bisa join di kajian khusus ini, AA. Semoga bisa sedikit-sedikit merubah kebiasaan lama. Kemudian mohon maaf kalau salah tadi ada salah satunya, yaitu kalau ada perkataan demi Allah, demi Rasulullah gitu. Itu salah satu yang dilarang juga ya, A. Iya, cukup demi Allah aja, Bu. Nah, itu kenapa tuh, A? Kenapa kan bagus tuh, A, demi Allah, demi Rasulullah. Kenapa menggunakan demi Rasulullah itunya dengan Rasulullah itu nggak boleh? Itu yang pertama, A. Itu yang kedua, ini ketika dalam perjalanan gitu, A, baik mau ke tempat kerja maupun pulang dari tempat kerja gitu, selalu berusaha mulutnya selalu apakah baca salawat lah atau apa gitu. Tapi ketika misalkan kita bersinggungan gitu, dengan kendaraan yang lain, tiba-tiba spontan langsung keluar kata yang nggak bagus gitu, Kenapa gitu ya? Padahal kita sudah dibarengi sama perkataan yang baik gitu, tapi tiba-tiba aja langsung spontan keluar yang nggak baik gitu. Bukannya yang buruk bagi, misalkan seperti kayak menghardik lah gitu, nggak baik juga kan gitu. Nah itu kenapa ya, padahal sudah berusaha untuk baik. Baik. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ada loh, Bu, cerita Rasulullah tentang ibu-ibu. Saya mohon maaf ya, ini cerita Rasul saja yang sholat tahajud. Tapi wanita ini tetap di neraka. Dia sholat tahajud, baca Quran, tapi ke neraka. Kenapa? Karena tetangganya tidak aman dari gangguan lisan dan perbuatannya. Nah, kenapa bisa begini? Karena ilmunya kurang. Jadi ada orang yang ibadahnya tuh ikut-ikutan aja, tidak disertai dengan peningkatan ilmu tauhid, sehingga mujahadahnya itu baru cenderung casing. Nah, sekarang ibu kan tahu bahwa setiap perkataan itu akan kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik ya, termasuk berkata baik ya, tentu ke diri kita sendiri. Kalau kita berkata buruk ya itu juga menimpa kita sendiri. Nah, yang kedua memang harus dilatih, Bu, ya.
Kalau sekali dengar ceramah langsung soleh sedunia ya bagus sih, tapi kayaknya enggak ya. Latihan namanya mujahadah. Nanti ibu kalau tergelincir istighfar, nanti akan ditolong oleh Allah. Nah tadi apa yang pertama teh Pip? Yang tadi kenapa tidak boleh dibarengi dengan demi Oh iya, Rasulullah? Rasulullah itu makhluk, Allah itu Tuhan kita, ya itu yang pertama. Jadi sumpah itu hanya boleh atas nama Allah. Yang kedua, tidak ada contohnya dari Rasulullah bersumpah seperti itu, dan itu sudah cukup. Tidak ada contohnya, berarti tidak boleh kita lakukan dan tidak diizinkan oleh Rasulullah seperti itu, ya. Lanjut. Sampai jam berapa, Pip? 15 menit lagi, Kok jadi panjang 15 menit? Nah, ini sia-sia nih, jalanin aja. Iya, Di sini izin. musim dingin, jadi kalau udah jam tuh Isya selesai 7:30, udah. Jadi biasanya jam 8 tuh udah siap-siap tidur. Jadi untuk bisa bertahan sampai jam 9:15 ini syariatnya baru dicoba begini. Ini ada pertanyaan, Pip. Izin bertanya, apabila seorang melontarkan lisan dan tulisan yang buruk kepada saya dan saya sudah sabar memaafkan dan tapi terulang kembali, apakah boleh kita membalas? Saya harus seperti apa? Oh, harus tobat. Jadi bukannya membalas tapi minta ampun, karena kepahitan yang menimpa itu diundang oleh dosa. Besar kemungkinan kita melakukan dosa sehingga salah satu penggugur dosanya kita diperlakukan oleh orang kurang enak, seperti itu. Jadi tidak cukup hanya sabar, tapi harus minta ampun. Berapa banyak sebetulnya orang-orang yang terluka oleh lisan kita dan kita tidak menyadarinya. Tapi Allah kan dengar, jadi didatangkanlah orang-orang oleh Allah. Buat dia dosa, tapi buat kita penggugur dosa. Pip. Oh, ada kalimat yang saya sesali dalam hidup ini adalah menikahi kamu. Nggak boleh gitu, udah jodohnya. Memang tidak ada yang sempurna pasangan hidup ini, ya. Nah, sudah, kalau toh memang dengan bersama jadi makin jauh dari Allah dua-duanya, makin tidak bisa jadi amal soleh, ada solusinya, yaitu talak. Tapi tidak perlu dengan kata-kata yang tidak baik. Semuanya harus tetap baik-baik, ya. Nggak boleh menyesali, itu udah takdirnya memang itu. Izin bertanya, bagaimana menghadapi orang yang mau menang sendiri. Kalau lagi ngomong udah tenang aja, dengerin saja, minimalisir potensi konfliknya, ya, dengar aja. Tidak usah dibalas kata-katanya, tidak usah dimasukkan ke hati, tidak usah bela diri. Ya, ada yang tidak mau kalah, kita jawab, maka seperti nyiram bensin, dah senyum aja lah. Senyum, banyak istighfar, pelan-pelan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimalisir untuk membuka perkataan yang membuat ada ingin menangnya kambuh. Akan ada yang begitu, biasa aja lah, tenang. Pip. Iya, baik, izin banyak yang resen, baik. Ya. Ibu Alfi boleh di unmute. Manfaat nggak nih acara seperti ini? Kalau enggak, ya udah sekali aja tuh. Izin Ibu Alfi boleh langsung berbicara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh habis sakit hati sama teman saya. Terus Apa? saya habis sakit hati sama ucapan teman saya. Iya. Berhari-hari itu Kak kepikiran terus gitu.
Kak. Gimana Iya, caranya? Gimana caranya biar saya tuh nggak kepikiran terus? Saya udah zikir, salawat. Terus apa saya tuh harus ngejauhin dia gitu biar nggak nyakitin lagi omongannya gitu, Kak. iya, bisa dimengerti ada sakit hati, apalagi mungkin wanita ya, lebih mungkin ya, lebih perasa. Tetapi apa untungnya sakit hati ya? Karena Halo? dia kayak nggak apa ya, nggak menghargai gitu loh, Kak. Hmm. Oh, dia nggak menghargai gitu. Jadi sakit hati. Terus untungnya apa sakit hati? Ya Ada nggak tahu, untungnya? makanya saya kayak kepikiran aja gitu. Nggak tahu kenapa juga saya kepikiran banget gitu sama ucapan dia gitu. Jadi harusnya dia gimana? Kayak misalnya saya ini jalan-jalan, Pak kemana gitu dibilangnya. Kok jalannya jauh-jauh terus sih, boros gitu-gitu. Gimana mau nabung? Tuh Masa kalau iya gitu, itu bahagia? mah omongan bener dong. Ya, tapi kan saya pingin juga gitu, seneng-seneng gitu sama keluarga gitu, ah. Jadi harusnya dia gimana ngomongnya? Ya, nggak usah komen. Begini ya. Begini. Kalau kita sibuk mikirkan omongan orang itu, hasilnya apa pada diri kita? Ya sih, yang nggak ada apa ya, nggak ada manfaatnya sih. Terus ngapain kalau nggak ada manfaatnya? Kayak nggak tahu gitu apa ada setan apa gimana kok bisa muncul terus gitu, ah. Ya, begini ya. Kenapa kita sakit hatinya berkepanjangan? Ya, memang kita belum serius belajar tentang bahwa kalau ada perkataan yang tidak enak, sebetulnya itu diundang oleh dosa. Mungkin kita pernah ngomel ke orang, dan Allah mendengar. Nah sekarang oleh Allah digilir, diberikan kesempatan kita penggugur dosa. Jadi harusnya istighfar, ya Allah, ini pasti karena dosa-dosa saya. Jangan sibuk mikirin beliau. Beliau itu cuma jalan dari Allah membantu kita supaya tobat, supaya kita bisa merasakan kalau kita nyakitin orang. Harusnya berterima kasih sama beliau karena sudah membuat kita jadi ingat dosa, bisa istighfar, bisa evaluasi diri. Dan kalau ingat dia mah pasti sakit hati. Kalau ingat dosa jadi tenang gitu. Ya. Bener, ah. Kayaknya dulu saya sering kayak gitu juga sama orang. Dah kan, Allah mendengar setiap ucapan kita, kapanpun, dimanapun. Jadi balik sekarang ke kita, harusnya istighfar, ya. Waduh, banyak sekali, Pit. Pakai waduh lagi, nggak boleh waduh, ya. Silakan. Iya, Nanti bet 2 kelihatannya bekal banyak ini ya, Pip ya. Udah pada nunggu nih bet 2, satu aja. Bagaimana insya menghadapi Allah. tetangga? Ini masalah semua nih. Ya, sok silakan, Pip. Baik Ibu Syarifah, boleh di-unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah dari Cimahi, AA. Ya. Izin bertanya, bagaimana Ayah cara kita menjaga diri dari lingkungan sehari-hari yang selalu diisi dengan banyak ucapan yang sia-sia, termasuk salah satu diantaranya gibah. Kemudian apakah ada doa khusus agar hati dan lisan kita tidak terpengaruh sehingga ucapan yang kita sampaikan adalah memang hal yang bermanfaat, Pak. Terima kasih. Memang lingkungan ini sangat dominan mempengaruhi pikiran, hati, dan perilaku kita. Ada di sini menarik sekali ya, ada pelajar mahasiswa semester 1
Nah, kalau di sini mahasiswa sudah boleh bekerja. Yang menarik adalah kemarin ayahnya cerita, anak saya ini katanya di tempat kerjanya itu berusaha bekerja di lingkungan yang tidak banyak ngobrol supaya tidak ngotorin pikiran, tidak ngotorin hati, tidak juga nambah dosa. Jadi sekarang beliau memilih pekerjaan yang tidak banyak orang ngobrolnya. Ini menarik ini, pada baru 18 tahun ya, tapi sudah punya prinsip. Kalau bisa menghindar bagus ya. Kalau enggak ya sibukkan saja dan minta izin juga nggak apa-apa. Aduh maaf saya harus ke belakang dulu. Udah cari tempat. Mending baca Quran aja. Banyak istighfar, wirid, sholawat, dan doakan teman-teman yang lagi ngobrol. Mungkin mereka belum tahu ilmunya ya. Sehingga Anda nanti ajak ikut pelatihan selanjutnya. Begitu. Dua lagi ya Pip. Yang lain banyak nih pertanyaan, sabarlah ya. Allah tahu banyak yang mau nanya tapi kan waktu terbatas. Silakan itu. Baik, izin Bapak Dudi boleh di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ana Dudi Durrahman, alumni dari SMA Eko angkatan 2021. Wah, alhamdulillah, makasih. Ini yang mau Ana tanyakan. Sebelumnya Ana mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan. Tadi dari yang paparkan kan yang pertama itu tentang pentingnya menjaga lisan dan poin yang kedua tentang perkataan yang terlarang. Nah, pertanyaannya bagaimana atau amal apakah yang bisa menghapus atas segala kehilapan perkataan kita, mungkin kita pernah menyakiti orang lain atau perkataan-perkataan yang lain yang memang mungkin bisa jadi pernah perkataan ini melakukan kufuran atau syirik dan lain sebagainya. Mungkin amalan apa saja yang bisa menghapus itu semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa sholat tobat bagus. Ambil wudhu yang bagus, sholat sunnah 2 rakaat dan terus minta ampun sambil kita buka lembaran-lembaran kata-kata yang tidak baik, perilaku yang tidak baik. Kalau bisa sampai nangis, wah bagus. Makanya kalau tahajud itu jangan semuanya digunakan tahajud ya. Sisakanlah 15 menit, 20 menit terakhir itu untuk terus tobat. Kalau bisa memeriksa lebih bagus ya, istighfar yang banyak. Kalau udah jelas nyakitin orang dan orangnya ada, tidak harus kita eksplisit menceritakan keburukan kita, tapi minta maaf itu bagus ya, minta maaf kalau ke orang supaya dihalalkan. Kalau orangnya tidak ada ya doakan kebaikan. Tuh ada ibu siapa tadi, 2 lagi tuh tadi mana? Pip? Iya, Habis, satu lagi. ini masih ada yang resen di Zoom. Ya, silakan. Izin Bapak Ram boleh di unmute. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab, tenang. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Ramli Purwokerto AA. Masya Allah. Untuk pertanyaannya masih berkaitan dengan penanya-penanya sebelumnya AA. Terkait ghibah AA, kita kan apalagi perempuan ya banyak komunitas AA. Kita ada beberapa komunitas wali murid, entah itu kajian atau apa, kan ada komunitas itu. Bagaimana kita menghindari ghibah tanpa mengecewakan lawan bicara kita? Itu pertanyaan pertama. Untuk yang satu aja. Satu lagi ya. Satu lagi ada istilah yang SMS ya.
senang Hmm. ketika melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang lain senang itu itu termasuk salah satu penyakit hati ya bagaimana kita menyikapi penyakit hati tersebut Terima kasih jazakallah khair. Haha, itu dengki namanya ya. Oh, harus belajar. Akhirnya hidup ini ya, yang berjumpa dengan Allah tuh yang hatinya paling bersih. Nah, makanya hati-hati bicara tuh mudah sekali merusak hati kita. Gimana nih kalau ada yang gibah? Kalau bisa seperti yang dikatakan tadi, udah menghindar ya. Kalaupun sedang ngobrol, misalkan kita pura-pura bisa, maaf saya mau ke toilet atau mau ke belakang ya, udah agak jauhin. Pokoknya jangan berlama-lama di sana. Karena kalau dengar dan kita menikmatinya bisa ikut sama dosanya. Syukur kalau kita bisa nyetop, oh ini gibah, nggak boleh, nggak mau, jangan ngobrolin ini, bisa jadi dosa. Kalau bisa bicara, menghentikan dengan tangan lebih bagus, menghentikan dengan lisan bagus, tapi tidak semua orang punya keberanian, maka harus bergerak ya. Ya, jam 9:30. Maaf nih hadirin ya, AA juga baru pertama kali ini ceramah malam dengan Zoom begini. Biasanya subuh masih fresh. Mudah-mudahan ada pelajaran. Yang tadi itu diingat-ingat ya, PR-nya adalah kurangi bicara. Tahan sampai 3 hal. Apa sih niat saya? Benarkah ini yang saya katakan isinya? Dan yang ketiga, apa dampaknya nih? Allah suka atau tidak? Jadi pahala atau jadi dosa? Orang bahagia atau orang jadi tertekan? Orang jadi semangat atau jadi patah semangat? Karena setiap perkataan pasti ada dampaknya. Terima kasih sahabatku yang baik. Mohon maaf, sampai jumpa. Nanti kata Apip, kalau dirasa pertemuan ini manfaat supaya tambah berkah, boleh ada Apip bikin apa Pip untuk MQ Digital untuk menyokong dakwah. Qrisnya ya, sedekah ba'da pertemuan. Allah melihat semuanya. Mudah-mudahan salah satu kebaikan mendanai biaya dakwah ini, maka akan diberikan kemampuan mengamalkan ilmu yang ada. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan ini, mudahkan kami mengamalkannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang tidak terjawab ya. Kita ketemu lagi malam Rabu Pip ya. Sehat-sehat. Makasih ya, Sehat ya Australia. Alhamdulillah barakallah. Makasih ya. Manfaat Bang. Jazakallah. Makasih Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede dulu. Oh, nanti di foto pakai kan di foto pakai m-bankingnya di ION ya. Ya nanti diambil gambarnya itu Terus habis simpan di mana? Dikirim ke orang ya. Kita ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara sudah selesai ya. Jangan lupa nanti ada batch kedua. Stay tune di grup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.